Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zayana Media. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan konten terbaru. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang gagasan pokok dan pendukung, keragaman budaya, dan sifat-sifat bumi. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat pula berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Ciri-ciri kalimat utama bersifat lebih umum dari kalimat lainnya, terletak di awal atau akhir paragraf, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Gagasan pendukung berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Gagasan pendukung disebut juga dengan kalimat penjelas. Ciri-ciri kalimat penjelas bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya, berupa contoh, data, dan pernyataan. Satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat dan tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka akan sulit dipahami. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah baca paragraf dengan cermat, cermati kalimat pertama dan kalimat terakhir, tentukan manakah yang termasuk gagasan pokok atau gagasan penjelas, dan terus membaca hingga menemukan gagasan pokok. Perhatikan penggalan paragraf berikut ini. Gagasan pokok dari penggalan paragraf di atas adalah pawai budaya, sedangkan gagasan pendukungnya adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kata ini mengacu pada pawai budaya. Ini membuktikan bahwa kata ini berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Berbicara tentang pawai budaya, ternyata budaya Indonesia sangat beragam. Nah, apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari bersama.
Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Berikut ini akan disajikan beberapa contoh ciri khas daerah yang ada di Indonesia. Ayo kita simak bersama. Slamet berasal dari Jawa. Rumah adat Jawa namanya rumah joglo. Sedangkan makanan khas dari Jawa diantaranya adalah rawon, nasi pecel, gudeg Jogja, dan masih banyak yang lainnya. Made dan Ida berasal dari Bali. Rumah adat Bali bernama Gapuro Candi Bentar. Makanan khas Bali diantaranya adalah ayam betutu dan sate lilit. Berikut ini adalah rumah adat Honai dari Papua. Makanan khas Papua diantaranya adalah papeda dan sagu. Rumah adat Betang dari Kalimantan. Makanan khas dari Kalimantan diantaranya adalah bubur pedas dan soto Banjar. Selanjutnya adalah rumah adat Tongkonan dari Sulawesi. Makanan khas dari Sulawesi diantaranya adalah sop konro dan coto Makassar. Berikut adalah rumah adat Gadang dari Sumatera. Makanan khas dari Sumatera diantaranya adalah rendang dan sate Padang. Berikut ini adalah rumah adat Kasepuhan dari Banten. Makanan khas dari Banten diantaranya adalah kue pasung merah dan jojorong.
Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Wujud syukur tersebut dapat kita lakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Berikut adalah contoh sikap menghargai keberagaman adalah bermain bersama dengan teman yang berlainan agama, tidak mengganggu jalannya ibadah agama lain, tidak mencela pilihan agama seseorang, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, dan menghormati dan menghargai pendirian orang lain. Sedangkan contoh sikap yang tidak menghargai keberagaman adalah bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa, mengganggu ibadah agama lain, mencela agama suku ras yang lain, memaksakan pendapat kepada orang lain, dan tidak menghormati dan menghargai pendirian orang lain. Sebagai anak Indonesia harus merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Cara memainkannya juga berbeda-beda. Perhatikan beberapa alat musik berikut. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Saat angklung digoyangkan, maka badan dari alat musik tradisional tersebut akan saling berbenturan dan memunculkan getar. Getaran inilah yang pada akhirnya akan memunculkan bunyi atau suara yang bisa ditangkap oleh telinga kita. Kecapi. Cara kecapi menghasilkan bunyi adalah dengan cara dipetik. Kecapi akan menghasilkan bunyi dari getaran senar atau dawai yang dipetik. Kecapi merupakan salah satu alat musik tradisional Sunda, Jawa Barat. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Alat musik berikut ini namanya tifa, berasal dari Maluku. Tifa menghasilkan bunyi dengan cara dipukul pada bagian kulit. Alat musik tifa terbuat dari sebatang kayu yang tengahnya dilubangi. Pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Nah, kalau yang ini namanya kendang, berasal dari Jawa Tengah. Cara alat musik kendang menghasilkan bunyi adalah dengan ditabuh atau dipukul. Tabuhan atau pukulan tersebut akan membuat selaput atau membran pada gendang bergetar dan beresonansi, sehingga memunculkan bunyi atau suara yang bisa ditangkap indera pendengaran. Setiap benda memiliki cara yang berbeda untuk membunyikannya. Ada yang ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan, seperti gitar yang dipetik dan drum yang dipukul. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat,
cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Jangan lupa like dan share jika konten ini bermanfaat. Saatnya mengerjakan kuis. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.